kalau tidak salah untuk yang kelas C dan kelas B itu kan sampai turbin impuls itu ya, yang turbin impuls yang parameter perancangan turbin impuls atau kira-kira pertemu dua materi setelah UAS gitu. Sementara yang ketinggalan itu untuk kelas A ya. Kelas A nanti saya akan upload di e-kampus ya untuk materinya. Soalnya bisa dimengerti itu kalau tidak ada yang eh, susah gitu ya. Nah, di parameter perancangan turbin Prancis itu tentu sama ya. Parameter perancangan itu tentu kita ingin melihat dimensi, mengetahui dimensi, kemudian geometrinya, kemudian termasuk geometri dan dimensi itu adalah jumlah sudu, kemudian diameter roda turbin itu. Nah, ini turbin reaksi ya, penampakannya jauh berbeda dengan penampakan dari turbin impuls ya. Turbin impuls itu tidak punya casing yang seperti ini ya. Jadi kalau turbin impuls itu kan dia hanya eh, memanfaatkan massa dan kecepatan dari fluida. Nah, massa kali kecepatan itu kan adalah momentum gitu ya. Momentum itu menumbuk maka terjadi impuls. Ya, impulsnya energi momentum tadi diserap oleh eh, diserap oleh sudu-sudu turbin impuls maka dia berotasi gitu ya. Nah, sementara di turbin reaksi itu semua sudu tuh tercelup gitu ya. Jadi air masuk gitu ya. Jadi tidak ada satupun eh, sudu yang tidak terkena oleh air. Semuanya tercelup dalam air. Gitu. Nah, yang bisa kelihatan penampakan berbedanya itu ya yang pertama itu tadi tentang ada casingnya, kemudian yang kedua itu ada runner sama dengan turbin impuls ya. Kalau di turbin impuls itu hanya ada roda turbin saja, sementara di sini ada beberapa sudu pendukung gitu ya. Di sini ada terlihat ditulis itu tulisannya stay vane atau kalau dalam eh, dalam beberapa literasi dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan sudu sudu tetap gitu ya. Sudu tetap. Kemudian fungsinya dia itu adalah hanya kurang lebih seperti nozzle saja sebagai pengarah atau gerbang masuk saja pertama gerbang. Jadi untuk arah sudutnya sendiri ya sembarang ya ini yang paling luar itu. Nah, kemudian yang kedua itu yang sudu yang di dalam itu barisan yang kecil di dalam itu disebut dengan sudut sudu pengarah atau bilah pengarah. Nah, ini yang punya nanti itu punya geometri atau punya standar gitu ya. Jadi berapa sudutnya itu bergantung dari tentu saja eh, apa debit, head dan daya yang akan dihasilkan ya. Nah, jadi yang luar itu bertindak sebagai gerbang saja ya. Kemudian yang eh, dalam ini bertindak sebagai pengarah. Nah, kemudian yang ketiga, yang runner utamanya ya tentu saja sama seperti yang di roda turbin impuls yaitu untuk mengkonversi energi potensial air menjadi energi mekanik yang memutar poros yang akan ditransfer ke generator. Nah, kemudian selanjutnya di itu bagian-bagian dari turbin reaksi tadi. Nah, pertama untuk kecepatan fluida di inletnya sendiri itu bisa dihitung dengan persamaan ini FV1 sama dengan C dikali dengan akar 2GH. Nah, ini hampir mirip dengan di turbin impuls ya. Kalau di turbin impuls itu eh, di C ini adalah koefisien koefisien nozzle ya. Maksudnya efisiensi dari nozzle itu berapa? Biasanya itu kan
Kalau Anda masih ingat antara nilainya 0,96 sampai 98, tidak mungkin 100 ya. Karena alasannya adalah bahwa eh, ada gesekan ya dalam aliran itu, dalam pipa ya, dalam pipa itu membuat dia itu tidak menjadi eh, 2GH atau tidak menjadi 100%. Nah, di sini bedanya adalah bahwa nilai faktor pengkali C ini kalau di nozzle tadi adalah merupakan efisiensi nozzle-nya itu sendiri atau koefisiennya itu. Nah, kalau di sini itu bergantung pada nilai dari putaran spesifik ya, putaran spesifik sama seperti waktu belajar pompa itu. Jadi putaran spesifik dihitung untuk menentukan parameter-parameter yang lain ya, seperti alfa yaitu dari sudut pengarah ya. Kemudian ada eh, C itu adalah koefisien ini. Lalu kemudian ada apa psi ya, yang juga nanti akan digunakan dalam perhitungan kecepatan blade. Lalu bagaimana dengan jumlah dan sudut-sudut pengarah gitu ya. Nah, air dari gerbang, maksudnya gerbang tadi dari apa sudut yang luar itu membentuk sudut alfa dengan keliling rotor ya. Ini sorry, bukan sudut yang paling luar, ini sudut yang pengarah ya. Air dari sudut pengarah membentuk sudut alfa dengan keliling rotor. Ini maksudnya rotor itu ya runner yang berputar itu ya, rotor roda turbin itu. Sudut ini juga bergantung pada kecepatan spesifik ya. Nanti kita hitung dulu kecepatan spesifik, baru kita mengetahui posisi pemasangan dari sudut pengarah itu. Nah, dan variasinya ditunjukkan pada tabel yang sebelumnya tadi ya, tabel ini juga ya. Jadi berdasarkan putaran spesifik kita hitung nilai alfanya berapa. Jadi dia itu nilainya antara 15 sampai 35 ya. Kemudian jumlah gerbang dan jumlah sudut tetap untuk turbin reaksi adalah sama. Kemudian nah ini sudut tetap yang masuk di luar tadi, jadi jumlahnya sama. Ya, berapa jumlahnya itu biasanya berdasarkan pengalaman, tentu saja berdasarkan hasil pemasangan, kemudian eksperimen, itu didapatkan ternyata berkisar antara 12 sampai 28. Nah, itu bergantung dari ukuran runner. Semakin besar ukuran runner, maka banyak maksimal sebanyak 28 itu bisa di apa di dipasang gitu ya. Jadi berganti. Jadi kalau kecil ya, minimalnya 12 gitu. Jadi kelipatannya ya biasanya kelipatan 4 gitu ya. Kelipatan 12, 16 gitu. Kemudian 20, 24 dan 228. Tergantung kali lagi besar dan kecilnya eh, diameter runner itu. Ukuran mutlaknya tidak ada gitu ya. Jadi ini dipilih ya, dipilih sesuai dengan karena biasanya juga sudah diproduksi ya. Turbin Prancis itu misalnya sudah jadi ya. Biasanya di apa di pabriknya itu yang paling banyak gitu ya, yang di tengah-tengahnya misalnya antara 20 sampai 24. Ini tinggal dipilih itu. Ya, kalau memang mungkin dirancang dari awal ya ini bisa dipilih angkanya antara 12 sampai 28. Nah, kemudian bagaimana dengan kecepatan blade-nya? Untuk menghitung kecepatan blade ini sendiri itu bisa dilakukan dengan persamaan ini kembali nilai dari tabel tadi, nilai dari besi tadi, kecepatan sudu yaitu U1 ditentukan dengan menggunakan rasio kecepatan ini yang didefinisikan sebagai rasio kecepatan sudu terhadap kecepatan jet bebas ya, U1 per akar 2 GH. Nah, ini adalah gambar dari turbin Prancis ya. Kemudian dengan ketergantungan antara pada kecepatan spesifik yang diberikan pada tabel. Nah, maksudnya nilai ini
itu dapat dari mana? Itu didapat dari setelah menghitung kecepatan spesifik. Nah, jadi setelah dapat hitungan kecepatan spesifik, kita peroleh nilai rasio kecepatan ini, maka kita bisa menghitung nilai U1. Nah, kemudian dimensi dari gate-nya. Jadi maksudnya dimensi itu apa, kan tadi kita tahu bahwa arahnya kemana ya, itu adalah alfa. Sekarang besarnya casing sekaligus besarnya apa, saluran sekaligus gerbang sudu itu gitu ya, di aliran masuk, aliran air yang masuk itu se, se, sebesar apa gitu ya. Nah, ini dimensinya. Ini B ini adalah tinggi dari sudu itu gitu ya. Dimensi itu bisa dihitung dengan persamaan B sama dengan Q itu debit tentu saja, kemudian V1 kecepatan inlet, lalu kemudian P ya kali C aksen. Ini di sini C aksen adalah koefisien yang memungkinkan ketebalan gerbang gitu ya. Jadi biasanya itu 0,95. Kemudian dikali dengan D diameternya, kemudian eh, sin alfa. D itu adalah diameter dari runner ya, dikali dengan sin itu alfanya tadi ya, sudut 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 tadi yang dihitung berdasarkan kecepatan spesifik. Nah, kemudian hubungan kecepatan di sisi inlet dan outlet dari eh, apa sudu-sudu atau dari runner itu kurang lebih seperti ini. Kecepatan relatif itu yang bisa dihitung berdasarkan pengetahuan kita terhadap kecepatan runner U dan kecepatan inlet V1, maka diperolehlah kecepatan W1. Nah, kemudian arahnya itu bisa dihitung berdasarkan persamaan ini. Di omega 1 itu adalah besar kecepatannya, kemudian arahnya kemana? Arahnya itu adalah nanti sin beta ini yang menentukan arahnya kemana. Ini kalau digambar ini, kalau ini beta, nanti di beta itu besar kecilnya itu ditentukan dengan persamaan ini ya. Nah, kemudian jumlah dan bentuk sudu ya. Ini jumlah dan bentuk sudu dalam turbin Prancis berapa gitu ya. Nah, untuk praktis standarnya karena sudah teknologi ini kan sudah sangat lama gitu ya. Jadi lebih praktis itu tentu bukan dengan menghitung-hitung lagi gitu ya, yang lebih cepat gitu ya. Ini digunakan adalah 15 sudu. Biasanya pabrikasi itu memproduksi dengan jumlah 15 sudu gitu ya. Nah, beberapa turbin yang sekarang juga ada yang 13, 17 atau 19. Intinya eh, ganjil itu adalah angka yang apa yang harus terpenuhi atau direkomendasikan dalam sudu turbin. Nah, dengan jumlah bucket yang lebih banyak digunakan saat kecepatan spesifik rendah. Nah, ini sudu blade pada inlet dipilih dalam pedoman umum yang disebutkan sebelumnya. Nah, ini kontur bagian tengah dari bucket dibentuk sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan bertahap dalam arah kecepatan relatif dan area yang tersedia untuk aliran. Nah, ini tabel ini juga untuk menentukan banyaknya blade terhadap head gitu ya. Nanti dihitung kecepatan spesifiknya berapa, headnya berapa, lalu nanti didapatkan jumlah blade-nya. Nah, ini kurang lebih adalah prosedur yang dilakukan ketika kita dihadapkan dengan tentu input dari perancangan turbin tentu saja
sumber daya airnya, yaitu sumber daya air itu ada headnya, kemudian ada eh, debitnya berapa ya, lalu kebutuhan apa yang diinginkan keluaran dari daya turbinnya berapa. Nah, itu adalah input-input yang eh, di apa ya, yang didapatkan ya, atau yang dalam perancangan turbin itu yang diberi informasi di awal ya. Nah, di sini kan satu dari head, kemudian dari daya, kemudian dari kecepatan, itu dihitung kecepatan spesifik. Kemudian jika kecepatan tidak diberikan nilai yang sesuai antara 100 dan 1000 rpm dapat diasumsikan. Nah, dalam turbin Prancis ini pun kalaupun nilai N-nya itu tidak diberikan ya, tapi jarang sih ya, karena memang ditentukan terlebih dahulu generatornya gitu ya. Jadi dengan dia butuh kecepatan berapa, maka kita dari situlah nilai N ini masuk gitu. Nah, sekalipun dari awal itu tidak ditentukan mau memakai generator apa, ya biasanya turbin Prancis itu akan maksimal di putaran antara 100 dan 1000 ya. Jadi boleh dipilih sembarang. Nah, kemudian untuk menghitung putaran spesifik itu ya kurang lebih sama dengan yang di putaran spesifik dari pompa. Nah, ini untuk menghitungnya N dalam RPM, kemudian daya yaitu dalam horsepower, kemudian headnya dalam feet kalau dia dalam sistem US ya. Maka dia dikonversi berdasarkan nilai ini. Nah, kemudian kalau soalnya dalam bentuk eh, apa bentuk satuan internasional itu akan seperti ini, N dot RPM, kemudian meter kubik per detik, dan hanya dalam meter. Nah, setelah menghitung putaran spesifik nanti akan bisa tahu kita rasio kecepatannya, kemudian kita akan tahu eh, koefisien kecepatan tadi. Nah, kemudian sudut alfa. Nah, dari nilai-nilai koefisien rasio kecepatan itu bisa kita hitung V1 dan U1. Nah, setelah kita dapat V1 dan U1, maka nanti bisa kita peroleh menghitung diameter runner ya, diameter runnernya berapa. Kemudian di sini pilih nilai yang sesuai untuk alfa dari tabel dan hitung tinggi bilah. Jadi setelahnya adalah menghitung berapa lebar dari bilahnya. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah pilih sudut sudu masuk beta 1 antara 0 sampai 45. Kemudian sudut bila keluar antara 15 sampai 30 derajat. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah pilih jumlah sudut ya. Biasanya itu tidak dihitung. Ini akan dipilih berdasarkan nilai yang tadi ya, antara 13 dan 19, dan yang paling umum adalah 15. Sementara jumlah gerbangnya atau jumlah sudut tetap dan sudut pengarahnya itu antara 12 dan 28. Nah, langkah terakhir seperti biasa, periksa apakah eh, eh, dimensi-dimensi perancangan itu sudah sesuai dengan eh, apa sudah sesuai dengan input tadi gitu ya. Nah, kalau tidak sesuai itu biasanya yang dirubah adalah lebar dari saluran masuk. Nah, lebar dari saluran masuk atau ketinggian saluran masuk itu ya. Itu yang diubah adalah B. Nah, kemudian ini adalah diagram proporsi turbin tadi ya, setelah menghitung misalnya apa tadi kecepatan spesifiknya berapa diketahui, maka akan diketahui nilai-nilai yang lainnya. Ini rasio antara DT per D ini adalah
diameter tip atau diameter luar dan diameter dalam. Kemudian kalau nanti kita temukan eh, koefisien rasio kecepatan di sini ya, ini ada 2, 1 dan 2. Ini berarti ini maksudnya antara hubungannya dengan diameter dalam ya. Nah, kalau ini dengan diameter luar nanti kita akan ilustrasikan seperti apa. Nah, ini sama ya. Kalau di sisi sini di atas 2 maka kita akan temukan dt per d, kemudian di sini juga ada nilai b per dt gitu ya. Ini b per dt ini berarti rasio antara tinggi tinggi sudu ya, tinggi sudu gerbang sudu itu dibagi dengan dt apa diameter tipnya. Nah, ini untuk alfanya ini bisa dilihat di sini, ini ada garisnya. Ini dia mewakili antara 10, 20 dan 30 ya di apa sumbu yang sebelah kanan. Adalah sumbu yang sebelah kiri itu adalah sumbu perbandingan ya antara nilai-nilai ini. Nah, di sini itu biasanya dapatkan spesifikasi desain pembangkit listrik di Sungai Susquehanna dengan spesifikasi, maksudnya Susquehanna itu nama sungai sepertinya ya, dengan spesifikasi sebagai berikut. Jadi ada head 89 feet, kemudian ada power 54.000 horsepower, dan ada kecepatan ya yaitu 81,8 rpm. Nah, di sini ditanyakan tentang eh, eh, apa spesifikasi ya. Spesifikasi umum ya tadi yang ingin diketahui itu adalah diameter roda, kemudian sudu masuk, sudu keluar, lalu jumlah runner ya, kemudian apalagi udah putarannya sudah ada 81,8 rpm, berarti selain itu apalagi dimensi dalam ya, diameter luar dan diameter dalam dari turbin tersebut ya. Ini sebentar saya ambil dulu alat untuk tulis. Ya, kabelnya mana lagi nih? Oke, baik, sambil dibantu ya nanti di apa yang ada kalkulator, nanti kita coba ilustrasikan sesuai dengan urutan ini ya cara pengerjaannya. Ya, jadi diketahui head, kemudian P, kemudian N ya. Nah, di sini diketahui headnya itu adalah 89. Nah, dari sumber daya airnya, kemudian dari head 89 itu eh, diminta untuk menghasilkan daya kurang lebih 54.000 horsepower ya, dengan kecepatan 81,8 rpm. Nah, setelah data-data itu ya kita diminta untuk menentukan spesifikasi turbin yang cocok dengan permintaan ini gitu ya. Nah, di sini kita tulis data yang diberikan ya. Data itu ada head, ya, headnya itu 89 feet, kemudian ada power ya, itu 54.000, kemudian ada kecepatan 81,8 rpm ya.
Nah, karena sesuai dengan apa yang di langkah pertama, karena diketahui head, daya, dan kecepatan, ya kita hitung saja kecepatan ya, karena berhubung itu tadi satuannya di satuan US ya kita gunakan yang ini ya. Berarti kita tulis N yaitu sama dengan N ini pakai N kecil saja yang ini. Pakai N yang kecil. Oh, udah benar-benar. Ini kita pakai NS saja berarti ya. N dikali dengan eh, P dikali dengan H. N dikali dengan akar P ya. Akar P bagi dengan H pangkat 5/4 gitu ya. Akar P H pangkat 5/4. Oke. Berarti tidak ada yang perlu dirubah untuk satuannya, tinggal dimasukkan saja nilainya. N sama dengan 100, kemudian sorry, N-nya 81,8, maaf. N-nya 81,8, kemudian horsepower-nya itu ada 54.000, kemudian dibagi dengan head 5/4, tadi 89 pangkat 5/4. Coba ya dibantu yang punya kalkulator berapa itu nilainya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Buat bentuk alternatifnya itu 69,53. 69,53 gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di tabel ini tentu belum ada ya, karena tadi kita menggunakan US yang di sini adalah NS ya. NS-nya itu tadi sudah diperlihatkan di sini ya, hubungannya adalah NS, maksudnya NST itu adalah hubungannya dengan NST US itu adalah seperti ini. Berarti kita perlu mengkali dengan 0,02301. 0,02301. Jadi untuk mencari NS itu sama dengan NS yang ini 69,53 dikali dengan ini 0,02301. 0,02301 itu berapa nilainya? Izin menjawab lagi, Pak. Ya, 1,59 atau 1,6. 1,6 lah ya, kita ambil 1,6. Nah, dari sinilah kita beranjak ya untuk menentukan dimensi-dimensinya, yaitu setelah menentukan putaran spesifiknya. Kita coba lihat di langkah selanjutnya adalah hitung kecepatan fluida masuk dan kecepatan sudu masuk U1. Nah, ini kan sudah ada rumusnya semua ya. Jadi kalau kita lihat untuk kecepatan V1 misalnya, di sebelah sini saja ya. Oke, untuk hitung V1. Nah, V1 itu dari persamaan yang bukan. Nah, ini dia V1 kali C akar 2GH ya. Nah, ini tadi putaran spesifiknya itu adalah antara 0,5 dan 2 ya. Berarti kita perlu sebenarnya memakai interpolasi istilahnya ya. Tapi kita simpan dulu nilai V1 itu, nanti kita simpan dulu V1 V1 kita simpan dulu.
hitung V1, kemudian kita lanjut dulu ke slide baru dulu. Ya, ini kita hitung U1. Nah, hitung U1 ini yang lebih selanjut ke U1 itu karena dia ada di tak ada di gambar ya, ada di gambar ini. Kebetulan di gambar ini tidak menampilkan nilai apa tadi untuk menghitung V1 ya. Nah, karena biasanya juga dalam beberapa literasi karena tidak memperhatikan kerugian dalam saluran tadi, biasanya mereka juga menaruh nilai V1 itu nilai kecepatan masuk inlet itu sama dengan kecepatan jet, yaitu akar 2GH gitu ya. Padahal kan tidak seperti itu ya. Walaupun bedanya tidak terlalu banyak gitu ya, tapi kalau kita ingin menganalisisnya lebih hati-hati ya kita harus memperhitungkan bahwa ada kerugian ya, ada kerugian di selama di saluran dalam penstock itu ya, maka nilai kecepatan akar 2GH itu tidak sampai saat di inlet dari turbin gitu ya. Nah, tapi untuk sementara kita biarkan dulu V1 ini ya, nanti dihitung terakhir. Nah, untuk hitung U1 ini kita melihat untuk gambar ini ya. Kita melihat dari gambar ini karena kita butuh nilai nilai koefisien rasio ini karena kita akan menggunakan persamaan, saya tulis saja, kita gunakan persamaan sorry, itu sama dengan U1 dibagi dengan akar 2GH ya. Nah, artinya kok theta sih, psi maksudnya. Ada yang jelek. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi kita dari gambar tadi akan memperoleh atau mencari nilai ini ya berdasarkan nilai putaran spesifik. Nah, di sini putaran spesifik yang 1,6 ini coba kita lihat ya, ini 1,5, ini 1,6 ya. Berarti kurang lebih di sini ya pas kali ya. Kebetulan ya di sini garisnya pas dengan yang ini, berarti nilainya adalah 0,8 untuk ini ya, untuk apa, koefisien rasio. Koefisien rasio kita peroleh 0,8, maka kita bisa menghitung U1 itu sama dengan 0,8 dikali dengan akar 2GH. Itu saya masukkan nilainya dulu, 0,8 dari akar 2 gravitasi dalam US itu 32,17 ya. Coba dilihat lagi kalau tidak salah, 32,17 dikali dengan headnya tadi ya yang dari soal, headnya adalah 89. Oke, itu untuk itu berapa nilainya? Oh, izin menjawab lagi Pak. Ya, Jawabannya itu 60,53. 60,53 ya, berarti 60,53 feet per second ya. Itu untuk kecepatan runnernya. Nah, kemudian selanjutnya dari prosedurnya itu adalah setelah menghitung U. Nah, dari kecepatan sudu U dan kecepatan putar N, hitung diameter runner ya. Hitung diameter runner. Sekarang kita ingin menghitung diameter dari runner. Nah, untuk diameter dari runner ini sendiri kan ya, Anda masih ingat bahwa hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan sudut itu
adalah misal kalau ada di sini ya, ada putaran gitu ya, ini punya kecepatan ya, sebesar mengarah ke sini U gitu ya, kemudian ini punya kecepatan sudu, kemudian ini punya jari-jari, maka ini bisa ditulis bahwa U sama dengan omega dikali dengan R, kan begitu ya. Nah, berdasarkan prinsip ini kita gunakan untuk menghitung diameter ya. Diameter itu kan hubungannya dengan jari-jari. Ya, artinya kalau kita mengikuti prinsip ini kan artinya kita bisa tulis bahwa U1 ya akan sama dengan omega, kemudian R-nya itu kan adalah D per 2 ya, berarti D per 2. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk mencari diameter. Nah, setelah ini artinya kan nilai-nilai U1 adalah ini sudah kita cari, kemudian nilai omeganya itu kita peroleh dari putaran tadi, maka ini D-nya itu bisa dihitung dengan D sama dengan berapa jadinya itu? D sama dengan 2U per W gitu ya. 2U per omega. Betul. Dikoreksi kalau salah. 2U1. Nah, itu untuk mencari diameternya. Berarti pertama kita cari dulu, kita hitung omega ya. Hitung omega. Omega tentu 2πn per 60. Ini 2 pi kali N-nya tadi 81,8 ya. 81,8 dibagi dengan 60. Itu berapa nilainya? Izin jawab Pak, untuk Ya, nilainya 8,56. 8,56 ya radian per detik. Itu untuk kecepatan ini. Nah, setelah dapat ini berarti kita bisa menghitung besarnya diameternya berapa feet jadinya. Ini 2 dikali 60,53 kemudian dibagi dengan eh, omega 8,56 ya. Itu berapa jadinya? Untuk hasilnya 14,14 Pak. Ya 14,14 ya. Jadi kurang lebih nilai atau besarnya diameternya itu adalah 14,14 feet. Nah, tapi yang perlu diperhatikan ya, nanti ketika Anda melihat ini, nanti ini kan 1,5, di sini ada tertulis koefisien at D ya. Nah, D itu maksudnya diameter dalam. Nah, sementara kalau nanti ketemunya di sini ya dengan nilai eh, kecepatan spesifik di atas 2 misalnya 2,5 dan sekian itu eh, berarti hubungannya dengan diameter tip atau diameter luar. Nah, sementara ini kan hubungan dengan diameter dalam. Oke. Nah, untuk mencari berarti yang kita ketahui atau yang kita hitung di sini adalah diameter dalam ya. Ini diameter dalam yaitu 14,14 feet. Nah, kemudian selanjutnya untuk menghitung diameter luar, kita ambil rasio ini ya, rasio dari diameter dalam dan diameter luar. Misal untuk 1,6 tadi ya, 1,6. Nah, di sini ya kita dapatkan di sini ini tidak pas nih. Ini sekitar 1,3 ya. Nah, saya tulis 1,3. Di rasio oke, saya lanjut new slide. New slide. Saya tulis di sini diameter dalam ya. Diameter dalam. Nah, kemudian diameter luar di sini hitung diameter luar. Hitung diameter luar.
Ya, tadi didapatkan dari grafik D berarti DT per D itu sama dengan 1,3. Nah, berarti kita bisa peroleh DT-nya akan sama dengan 1,3 dikali dengan D. Nah, D-nya di sendiri adalah 14,14. 14,14. Itu berapa jadinya? Untuk hasilnya 18,38 Pak. 18,38 feet. Nah, itu sudah kita peroleh dimensi luar dan dimensi dalam dari diameter. Nah, kemudian langkah selanjutnya tadi adalah nilai sudah diameter, pilih nilai yang sesuai untuk alfa dari tabel dan hitung tinggi bilah. Nah, sekarang adalah menghitung tinggi bilah. Oke, hitung tinggi bilah. Itu bisa bisa paham kan ya, maksudnya tinggi itu ya karena memang eh, dia dipasangnya ya ya kalau untuk itu apa ya, kebiasaan kata-kata saja sih. Kalau untuk turbin apa sudu turbin itu kan biasanya dibilang lebar gitu ya, kalau itu dibilang tinggi gitu ya, karena memang dia dipasang vertikal gitu ya. Nah, hitung apa tadi, tinggi sudu gitu ya, tinggi sudu tetap. Nah, untuk menghitung tinggi sudu tetap itu ya kita ambil yang rasio di sini berdasarkan grafik. Ini ada perbandingan antara eh, beta dan DT ya. Beta dan DT untuk 1,5 ya. Untuk 1,5 ya kita tinggal cari ya. Ini garisnya sampai di sini ya. Ya, berarti kira-kira ada di angka 0,4 sekian ya, 0,4 sekian. Nah, tapi sebenarnya untuk perhitungan tinggi bila ini sendiri nanti kita akan mengkoreksi ya, mengkoreksi di akhir tidak apa-apa. Nilainya itu tidak terlalu akurasi di awal, nilai perkiraan saja ya berdasarkan garis ini. Itu kita peroleh nilainya adalah, entah kita hitung. Oh, berarti kita, oh sebentar. Sepertinya ada persamaan tadi untuk betanya, persamaan untuk beta. Untuk tinggi. Bukan. Sebentar. Ini kecepatan. Nah, ini dia. Untuk menghitung tinggi itu adalah debit dikali dengan V1. Berarti kita perlu menghitung apa? Kita perlu menghitung V1 dulu ya. Kita perlu menghitung V1 dulu baru kita bisa menghitung B ya. Terlebih kita harus menghitung debitnya dulu, lalu kemudian ada diameter, kemudian ada sin alfa. Nah, kalau alfanya sendiri kan kita bisa tentukan dulu ya. Mari kita tentukan alfa dulu berdasarkan grafik. Nah, untuk sudut alfa, sudut alfa. Nah, berdasarkan grafik untuk nilai putaran spesifik 1,6 ya, ini 1,5, 1,6 dia berada di 0,3 ya. Jadi alfanya dari 0, nah sorry, alfa itu harus dilihat dari sini ya.
alfa 1,6. Nah, sekitar di angka 20, 30 ya. Ini 10, ini 20, kemudian ini 30. Oke, angkanya di 30 ya. Di alfanya berada di 30 derajat. Nah, setelah sudah dapat sudut alfa 30, nanti kita bisa menghitung pada di langkah selanjutnya. Bukan. Pilih nilai yang sesuai untuk alfa dari tabel dan hitung tinggi bilah. Ya, berarti mau tidak mau kita harus hitung dulu V1 tadi ya. V1. V1. Nah, untuk V1-nya sendiri kita gunakan pendekatan ya dari tabel tadi berdasarkan nilai kecepatan spesifik 1,6 ya. Jadi itu mendekati nilai 2. Jadi kita gunakan V1-nya tadi di tabel. Oke. Ini kan 0 kalau kita ambil ya, kalau kita ambil tadi 1,6, ini nilai 0,5 dan 2. Kemudian nilai untuk apa tadi? Nilai untuk C-nya itu adalah 0,8 dan 0,6 gitu ya. Nah, nilai yang kita peroleh tadi adalah 1,6 untuk nilai putaran spesifiknya, berarti antara 0,5 dan 2. Berarti di sini kalau untuk nilai kecepat atau nilai faktor koefisien C-nya itu adalah antara 0,6 dan 0,8 gitu. Nah, di sini kan bisa sebenarnya kita selesaikan dengan interpolasi gitu ya. Kalau untuk ini 2 dikurang 1,6 dibagi dengan 2 dikurang 0,5 itu sama dengan 0,6. Nilai yang kita cari kita sebut saja X, kemudian 0,6 dikurang 0,8 ya, bisa dicari dengan itu. Oke. Bisa dilanjutkan ya untuk mencari nilai X itu. Nah, tapi untuk sementara saya akan gunakan nilai yang mendekati saja, misal ini 0,6, 0,8 ya. Berarti saya menggunakan 0,68 ya. Kira-kira seperti itu nilainya. 0,68 untuk V1 untuk C-nya. Untuk C berarti kita bisa menghitung V1 sama dengan C akar 2GH, kemudian di sini 0,68 dikali dengan akar 232,17 dikali dengan headnya tadi 89. Itu nilainya berapa? Iya menjawab Pak. Untuk Ya, nilainya 51,46. 51,46 ya. Itu untuk kecepatan inletnya berarti ya, kecepatan inlet 51,46. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah menghitung nilai apa tadi? Kita persamaan tinggi dari mana tadi ya? Nah, ini tingginya Q, kemudian V1 sudah ada, pi C aksen D-nya sudah ada, kemudian sin alfa ya, sin alfa yang berarti yang belum ada itu adalah yang belum ada itu adalah nilai dari Q ya. Nah, untuk mencari nilai Q ini gunakan
persamaan yang ini ya, antara hitung hitung debit. Sorry. Nah, debit itu sendiri itu menggunakan persamaan P sama dengan rho G Q H gitu ya. Rho G Q H dibagi 75 ya, dibagi 75 itu ya. Yang persamaan sebentar saya cari dulu persamaannya di pertemuan sebelumnya. Sebentar. Dokumen. Nah ini dah. Mesin fluida. Ya, belajar mesin fluida. Oke, kita gunakan persamaan ini untuk Pero GKH itu artinya untuk mencari Ki itu sendiri, itu bisa kita gunakan ini berarti P per rho GH gitu ya. P per rho GH untuk menghitung dari debitnya. Nah, selanjutnya adalah kita konversi dulu biar oke. Nah, untuk yang P ini adalah dalam apa tadi? Dalam apa? Dalam horsepower 54.000 ya. Jadi P-nya
54.000 ya, dikonversi ke kilowatt gitu ya. Jadi daya ke kilowattnya berapa, kemudian yang ini ya tentu rho itu adalah nanti 1000, kita gunakan yang 1000 kilogram meter kubik, kemudian yang hanya headnya tadi kita ubah dia dari mana tadi soalnya, nah dari 89 ya, dari 89 feet dikonversi ke head dalam meter ya. Kemudian selanjutnya itu adalah gravity, kita gunakan 9,81 ya. Nah, untuk yang atas yang dari horsepower ke kilowatt itu dikali berapa? Dikali 75 ya. Jadi bagi 75. Coba saya lihat horsepower to kilowatt. Jadi dikali 0,75. Coba. Ini nilainya dikali 0,75. Itu berapa nilainya? 54.000 dikali 0,75. Hasilnya 40.500, Pak. 40.500 gitu ya. 40.500 kilowatt. Ya, kemudian yang bawah yang feet ke meter berapa tuh? Faktor konversinya feet to meter itu dikali 0,3, dikali 0,330 dikali 0,305 dikali, nah ini kalau yang ini dikali 0,305 itu berapa nilainya? Untuk nilainya itu 27,145, Pak. 27,145 meter gitu ya. Itu untuk nilai headnya. Nah, setelah kita dapat ini ya kita gunakan persamaan ini untuk mencari debitnya. Berarti untuk debit itu akan sama dengan 40.500 dibagi dengan rho GH. Rho-nya 1000, G-nya 9,81, H-nya 27,145. Itu berapa nilainya jadinya? Untuk hasilnya itu 0,152, Pak. 0,152 meter kubik. Nah, ini kita agar kita bisa cocok dengan perhitungan satuan-satuan sebelumnya, ini dirubah dulu dari meter kubik per detik ya ke feet kubik per detik, itu dikali berapa? Saya coba lihat dulu. Meter kubik per second. Meter kubik per second to feet kubik per second. Nah, dikali dengan 35. Dikali dengan 35, ini berapa? Ini dikali dengan 35. Hasilnya 5,32, Pak. Ya, sekitar 5,32 feet
kubik per detik. Nah, ini untuk debit ya, debit dari apa yang masuk ke turbin yang dibutuhkan untuk menghasilkan daya yang sekian ya. Setelah itu, setelah dapat nilai dari Q, berarti kita bisa menghitung dari lebar dari gate-nya tadi ya. Lebar gate-nya itu berapa? Ini saya copy saja persamaannya. Ctrl C, Ctrl V. Kita hapus saja. Oh, nggak mau hapus ya. Oke, untuk B-nya sendiri ya. B-nya kita tinggal masukkan nilai yang tadi yang sudah dihitung. Itu 5,32. Nah, itu dibagi dengan V1-nya berapa tadi? V1-nya sendiri adalah 51,46. 51, ya, error sudah nih. Astaga, berapa tadi? Ya, baik deh. Nanti saya perbaiki ya, nanti saya perbaiki perhitungannya ya dari langkah 1 sampai langkah ke berapa ini ya? Langkah ke 1, 2, 3, 4, kemudian langkah ke, nah ini kan sudah, kok bisa begini ya langkah. Oke, angka 5 itu pilih sudutnya, tentu ini bukan dihitung ya, pilih sudut ini antara 0 sampai 45 dan 15 sampai 30. Kemudian biasanya di perusahaan fabrikasi turbin Prancis sendiri akan sudah menentukan produksi mereka itu berkisar sudut masuk turbin itu sekitar seperti ini. Nah, begitupun dengan jumlah sudutnya itu antara 13 sampai 19 bernilai ganjil, dan yang paling umum di pabrikasi itu adalah 15. Kemudian ini langkah terakhir, nanti periksa apakah persyaratan laju aliran yang diperlukan terpenuhi. Kurang lebih seperti itu. Nanti saya akan tulis ulang jawabannya ini error pentapnya, nggak tahu kenapa saya ini udah 2 kali nih kejadiannya. Di pas getaran juga kemarin seperti ini. Baik, kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang baru bergabung, saya ingatkan kembali bahwa untuk UAS itu saya sudah menerima edarannya itu tanggal